Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yaftahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Sanjungan hanyalah miliknya, kepadanya kita memohon pertolongan. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita semua bisa melakukan semua aktivitas setiap harinya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga datangnya hari kiamat. Taib, kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar kalian semua? La'allakum bi khairin insyaallah. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, insyaallah pada kesempatan yang kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita, khususnya pada materi adab Islam di semester yang kedua, pelajaran yang ke-6 tentang menghormati. Nah, bagi kalian yang ada bukunya atau punya bukunya, bisa dibuka bukunya halaman 39. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasannya, Ami ingin bertanya kepada kalian semua. Apa sih arti dari menghormati itu? Ada yang tahu? Apa yo artinya menghormati? Menghormati artinya menjunjung tinggi orang lain atau menilai lebih kepada orang lain. Ami ulangin. Menghormati artinya menjunjung tinggi orang lain atau menilai lebih kepada orang lain. Nah, itu sebagaimana sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, laisa minna man lam yarham sogirona walam yuwakir hakko kabirona. Afwan, hakko kabirina, yang artinya tidak termasuk golongan kami orang yang tidak mengasihi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih besar. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, kami ingin memberikan contoh tentang menghormati kepada kedua orang tua kita. Allah Azza wa Jalla menyayangi dan memuliakan semua manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru agar umat manusia itu saling menghormati, saling mengasihi, dan saling menyayangi, agar mereka semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nantinya hidupnya akan tentram, damai, bahagia, dan mulia. Dan yang lebih lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita sebagai seorang muslim mau disebut sebagai anak yang soleh. Betul? Ya. Anak yang soleh
itu selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak durhaka kepadanya, berbuat baik kepada ibunya dan kepada bapaknya. Nah, Ami, kenapa sih kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita? Karena mereka yang telah mengurus kita sejak kecil hingga kita dewasa. Mereka orang yang tidak pernah lelah memperhatikan kebutuhan dan keinginan kita di masa saat ini, nanti, dan masa depan. Nah, karena pentingnya menghargai dan berbakti kepada kedua orang tua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian khusus akan umatnya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada hadisnya dari Abu Hurairah, bunyinya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihusni sahabati qala ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa abuka. Kami bacakan sekali lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihusni sahabati qala ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa abuka. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Kemudian lelaki ini bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, kemudian ayahmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kita sebagai seorang muslim tentunya amalan kita pasti ingin tinggi, ingin banyak. Nah, salah satu amalan yang pahalanya besar adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Selain memiliki pahala yang besar, kalau kita durhaka kepada kedua orang tua, itu bisa mendapatkan dosa yang besar pula. Karena kenapa? Karena berbakti kepada kedua orang tua itu termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Sa'altu ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayu amalin ahabbu ilallah qala as-salatu alal waqtiha
Qala summa ayyu? Qala summa birrul walidain. Qala summa ayyu? Qala al jihadu fisabilillah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau menjawab, yang pertama, as-sholatu alal waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menjawab, yang kedua, summa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian aku bertanya lagi kepada Nabi. Maka Nabi menjawab, yang ketiga, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena berbakti termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah, maka kita sebagai seorang muslim harus mengamalkannya. Mungkin cukup sekian dari Ami akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.